Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Trik UMPTKIN, tempat di mana kamu akan menemukan informasi penting seputar dunia perkuliahan. Oke adik-adik, di video kali ini kita akan membahas soal UMPTKIN mengenai penalaran matematika dan juga penalaran literasi ajaran Islam. Tapi, sebelum kamu nonton video ini, kamu harus banget cobain tryout UMPTKIN. Jadi ini adalah video pembahasan soal tryout. Nah, kalian bisa banget cobain tryout-nya dengan klik link yang ada di deskripsi. Kalian bisa juga tonton dulu video part 1 ya. Di part 1 kita udah bahas bagian penalaran akademik, literasi membaca bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan di part 2 kita juga udah bahas bagian literasi bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Dan di part 3 ini, part terakhir kita akan membahas penalaran matematika dan juga literasi ajaran Islam. Dan buat kalian yang mau info terupdate seputar UMPTKIN, boleh banget langsung follow Instagram Trik UMPTKIN ya. Dan kamu yang masih ada pertanyaan atau butuh rincian materi, rincian soal, latihan soal, ataupun tips untuk lolos UMPTKIN 2025, boleh banget langsung hubungi admin ke sini ya. Oke adik-adik, kita langsung masuk ke soal yang nomor 17. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 16 udah kita bahas di video sebelumnya ya, kalian bisa langsung cek dulu. Nah, pada soal nomor 17 ini, disajikan sebuah narasi lengkap dengan tabel, dan kita diminta untuk menganalisis tabel tersebut. Di sini, kalian diminta untuk menentukan lama waktu yang diperlukan diapers bayi agar dapat terurai. Jadi, berapa tahun yang dibutuhkan untuk mengurai diapers tersebut? Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Pertama, kita bikin dulu langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, kita identifikasi informasi yang diketahui. Nah, dari informasi yang diketahui, kita tahu bahwa waktu dekomposisi plastik itu 400 tahun. Dan waktu dekomposisi kulit sintetis itu 500 tahun. Langkah kedua, kita analisis pernyataannya. Diapers bayi memerlukan waktu lebih dari plastik besar dari 400 tahun dan kurang dari kulit sintetis kecil dari 500 tahun untuk terurai. Nah, langkah yang ketiga, kita cari jawaban yang sesuai. Nah, dari pilihan yang ada, angka yang berada di antara 400 dan 500 adalah benar, 475 tahun. Jadi, dari sini bisa langsung kita temukan jawaban yang tepat adalah B, yaitu 475 tahun. Kalau nanti kalian ketemu soal-soal yang seperti ini, sebenarnya itu ada tips simpelnya. Kalian cukup gunakan logika sederhana. Nah, jadi jika sesuatu lebih dari A dan kurang dari B, maka nilainya pasti berada di antara A dan B. Jadi ini gampang banget ya. Lanjut ke soal nomor 18. Nah, di soal ini, kalian diminta untuk menentukan persentase perbandingan waktu dekomposisi sampah kantong kertas dibanding sampah kulit jeruk. Oke adik-adik, pertama kita konversi satuan waktu. Yang pertama kulit jeruk, itu kan 5 bulan. 5 bulan dikali 4, kita samakan dulu satuan waktunya, jadi kita ubah menjadi minggu. 5 bulan dikali 4 minggu, maka 20 minggu. Berarti lama dekomposisi sampah kulit jeruk adalah 20 minggu. Langkah kedua, kita hitung persentasenya. Caranya, waktu dekomposisi kantong kertas dibagi waktu dekomposisi kulit jeruk dikali 100%. 8 minggu per 20 minggu dikali 100% sama dengan 40%. Jadi jawabannya adalah D, yaitu 40%. Selanjutnya masuk ke soal nomor 19. Nah, di soal nomor 19 ini disajikan sebuah narasi dan kalian diminta untuk menentukan luas permukaan bidang kubah Masjid Al-Ikhlas yang akan dicat. Nah, karena kubahnya itu berbentuk setengah bola, maka kita cari luas permukaan setengah bola tanpa alas, itu rumusnya adalah 2VR kuadrat. Langkah pertama, kita cari jari-jarinya dulu atau nilai R-nya. Nah, karena pada soal sudah diketahui diameternya adalah 5, maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 2,5 meter. Langkah kedua, kita cari luas permukaannya. Nah, rumusnya tadi kan 2VR kuadrat. Jadi langsung saja kita masukkan 2 dikali 3,14 dikali 2,5 kuadrat. Dan didapatkan hasilnya 39,25 meter persegi. Jadi jawabannya adalah B ya, adik-adik. Lanjut ke soal nomor 20.
Nah, di soal ini masih berhubungan dengan soal sebelumnya ya. Di soal ini kalian diminta untuk menentukan biaya total yang harus dikeluarkan oleh panitia untuk jasa pengecatan. Nah, untuk mengetahui total biaya pengecatan ini, kita tinggal kalikan saja luas permukaan tadi yang sudah didapatkan sebelumnya dengan biaya per meter persegi. Nah, jadi biaya totalnya sama dengan luas permukaan dikali 65.000 sama dengan 39,25 dikali 65.000 sehingga didapatkan hasilnya Rp2.551.250. Oke adik-adik, kita masuk ke soal selanjutnya ya, mengenai bagian sudut. Nah, silakan kalian perhatikan sudut di gambar berikut ini. Jadi di gambar ini ada 3 titik, yaitu titik A, O, B. Garis lurus dari A ke B berarti besar sudut AOB adalah 180 derajat. Nah, di tengah-tengahnya itu ada titik C yang membuat sudut AOC dan sudut COB. Jadi dengan adanya titik di tengah-tengah ini terbentuklah sudut baru yaitu AOC dan COB. Pada sudut AOC itu nilainya 2x tambah 10. Dan pada sudut COB itu nilainya 3x tambah 20. Nah, kalau kita gabungkan sudut AOC dan COB, karena satu garis lurus itu adalah 180 derajat, maka dapat kita tuliskan 2x ditambah 10 ditambah 3x tambah 10 sama dengan 180. Nah, kita kerjakan pelan-pelan ya. Oke, pertama kita gabungkan dulu 2x dan 3x, hasilnya 5x, dan kita gabungkan 10 ditambah 20, hasilnya 30. Jadi persamaan kita menjadi 5x ditambah 30 sama dengan 180. Sekarang kita mau cari nilai x. Nah, supaya 5x berdiri sendiri, kita kurangi 30 dari 180. 5x sama dengan 180 dikurang 30, 5x sama dengan 150. Selanjutnya kita cari nilai X. Nah, untuk mendapatkan nilai X bisa langsung kita lakukan pembagian aja. X sama dengan 150 dibagi 5 sama dengan 30. Nah, sampai sini paham ya? Jadi tadi kita dapatkan nilai X adalah 30. Sekarang kita cari besar sudut AOC. Ingat, rumus sudut AOC tadi adalah 2X tambah 10. Nah, karena sudah kita dapatkan X sama dengan 30, maka bisa dapat kita masukkan ke rumus menjadi 2 dikali 30 ditambah 10 sama dengan 60 tambah 10 sama dengan 70. Jadi, besar sudut AOC adalah 70 derajat. Tapi jawabannya bukan 70 derajat ya. Buat kalian yang jawab 70 derajat, mohon maaf banget kalian salah. Nah, kenapa? Karena kalian hati-hati ya, jangan terkecoh dalam menjawab soal. Karena kadang soal itu banyak jebakannya. Kalian harus teliti dan harus konsentrasi, oke? Jadi, pada soal ini yang ditanyakan adalah besar penyiku sudut AOC. Nah, penyiku itu artinya pasangan sudut yang kalau dijumlahkan 90 derajat. Kalau sudut AOC itu 70 derajat, maka sudut penyikunya adalah 90 dikurang 70 sama dengan 20. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah C, yaitu 20 ya adik-adik. Pengen lolos UMPTKIN tapi nggak paham materi. Tapi tenang aja, buat kalian yang masih bingung gimana belajarnya buat UMPTKIN, masih bingung belajarnya gimana, nggak ada buku, nggak ada panduan, pengen beli buku tapi takut pengirimannya lama, takut nanti nyampenya udah mepet waktu, padahal waktu belajar tinggal dikit. Nah, tenang aja, kalian bisa banget belajar pakai paket sukses UMPTKIN 2025 ini, teman-teman. Karena memang paket sukses ini sangat direkomendasikan banget buat kalian para pejuang UMPTKIN. Terkhususnya kalian yang masih bingung belajar apa, gak tahu mau belajar apa dari jurusan SMA ataupun SMK. Karena memang di dalam paket ini sudah dirancang, materinya sudah disusun secara tidak sistematis, sehingga kalian akan lebih mudah memahami. Paket ini juga isinya udah lengkap banget dari materi yang disusun secara tidak sistematis, ratusan latihan soal dan pembahasan. Jadi soalnya juga dilengkapi dengan pembahasan tuntas agar kalian lebih mudah dan belajarnya jadi lebih maksimal. Selain itu tentu saja juga ada paket tryout yang juga udah dilengkapi pembahasan tuntas, paket kuis, prediksi soal UMPTKIN, simulasi UMPTKIN,
teknik menjawab soal, serta berbagai fasilitas lainnya yang pastinya sangat berguna untuk memaksimalkan persiapan UMPTKIN kalian. Nah, paket ini juga udah membantu meloloskan banyak calon mahasiswa loh teman-teman dari sejak 2021. Ada yang lolos di kampus terbaik, lolos di jurusan terbaik, bahkan dari SMK pun juga ada yang lolos loh. Karena memang kata mereka soal-soalnya banyak yang mirip seperti soal yang diujikan waktu UMPTKIN. Kalian juga bisa langsung cek di sini ya. Memang udah banyak banget yang lolos UMPTKIN sejak 2021 berkat paket sukses UMPTKIN ini. Nah, untuk keunggulan lainnya, paket ini tuh bisa diakses menggunakan aplikasi khusus yang bisa langsung kalian pelajari dari rumah masing-masing. Bahkan detik ini juga bisa langsung dipelajari tanpa harus nunggu pengiriman lama seperti buku. Jadi memang praktis banget dan dirancang untuk kalian yang waktu belajarnya udah mepet. Jadi memang selain membantu meloloskan banyak calon mahasiswa, paket ini isinya juga udah lengkap banget, berkualitas, praktis, bisa dipelajari dimanapun dan kapanpun. Nah, paket ini tuh kuotanya terbatas ya, karena paket ini tuh memang udah diburu banget sejak tahun 2024 kemarin. Dari Desember kemarin, para pejuang UMPTKIN udah mulai cari paket ini untuk belajar. Jadi semoga aja buat kalian yang nonton video ini masih kebagian paketnya, masih kebagian kuotanya. Karena memang udah dicari-cari banget guys dari tahun 2024 kemarin. Dan buat kalian yang mau paket ini, caranya gampang banget. Pertama, silahkan kalian pilih dulu, karena paket ini terdiri dari 4 tipe paket sukses UMPTKIN, yaitu ada paket dasar, paket premium, paket mega premium, dan paket genius. Dan untuk yang paling best sellernya tahun ini adalah paket genius, karena memang paket yang paling lengkap dan juga paling banyak bonusnya. Setelah itu, silahkan langsung konfirmasi ke WA ini ataupun DM ke Instagram Trik UMPTKIN untuk konfirmasi paket yang kalian inginkan. Nanti akan ada admin yang akan membantu dan melayani kebutuhan kalian. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 22 tentang pertidaksamaan. Nah, di sini disajikan sebuah pernyataan di mana X besar dari 0 kecil dari 5 dan Y besar dari 3 kecil dari 8. Dan kalian diminta untuk menentukan pernyataan yang benar. Oke, teman-teman. Karena di sini yang diminta adalah mencari batas-batas interval dari X tambah Y, maka cara mengerjakannya adalah pertama kita cari dulu jumlah batas-batas dari nilai X dan Y. Nilai terkecil X itu hampir 0, dan nilai terkecil Y itu hampir 3. Jadi kalau kita jumlahkan, nilai terkecil dari X tambah Y itu sekitar 0 tambah 3 sama dengan 3. Selanjutnya, nilai terbesar X itu hampir 5, dan nilai terbesar Y itu hampir 8. Jadi kalau kita jumlahkan, nilai terbesar dari X tambah Y itu 5 tambah 8 sama dengan 13. Jadi, X tambah Y itu ada di antara 3 sampai 13. Dan bahasa matematikanya itu bisa ditulis X tambah Y besar dari 3 kecil dari 13. Nah, sekarang kita cek pilihan jawabannya. Di sini jawaban yang paling tepat itu adalah D ya, yaitu X tambah Y besar dari 3 kecil dari 13. Oke adik-adik, selanjutnya kita masuk ke subtes UMPTKIN bagian literasi ajaran Islam. Nah, pada soal nomor 23 kali ini adalah materi haji dan umroh. Nah, ini masih soal seputaran kehidupan sehari-hari ya, masih tergolong soal yang mudah, apalagi kalau kalian dari lulusan pesantren, dari lulusan MAN, pasti kalian udah belajar ini dari semenjak kelas 1 ya teman-teman. Nah, langsung aja kita ke soalnya. Calon jemaah haji asal Indonesia mulai diberangkatkan sejak bulan Syawal sehingga mereka berihram untuk melakukan ibadah umroh terlebih dahulu, lalu melepas ihramnya sampai datang waktu haji. Ketika waktu haji sudah datang, para jamaah melakukan ihram untuk haji. Cara pelaksanaan haji semacam ini disebut A. Ifrad, B. Mabrur, C. Qiran, dan D. Tamattu'. Nah, teman-teman, jadi dalam ibadah haji itu ada 3 macam-macamnya. Yang pertama adalah haji qiron. Haji qiron adalah ibadah haji dan umroh yang dilakukan secara sekaligus atau bersama-sama dalam satu niat. Yang kedua adalah haji ifrad, yaitu menjalankan ibadah haji terlebih dahulu sebelum menjalankan ibadah umroh. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah haji tamattu', yaitu mengerjakan ibadah haji didahului oleh umroh. Nah, pada soal tadi,
dijelaskan bahwa calon jemaah haji asal Indonesia melakukan ibadah umroh terlebih dahulu. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Masuk ke soal nomor 24. Agar terhindar dari unsur penipuan, baik pihak penjual maupun pembeli, dalam Islam diisyaratkan adanya A. Khiyar, B. Kirot, C. Ijaro, dan D. Muzaro'ah. Dan jawaban yang tepat adalah A. Oh ya, kalian sambil mendengarkan pembahasan jangan lupa dicatat ya, agar nanti kalian lebih paham lagi sama materinya. Lanjut, jadi jawabannya adalah A. Khiyar adalah sesuatu yang erat kaitannya dengan aktivitas jual beli dalam Islam. Singkatnya, khiyar adalah hak pembeli atau penjual sebelum melakukan transaksi. Secara bahasa, khiyar artinya memilih yang terbaik. Dalam aktivitas jual beli, terdapat hak bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan akad atau membatalkan sesuai pertimbangan masing-masing. Selanjutnya masuk ke soal nomor 25 atau soal yang terakhir. Nah, ini soal tentang SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Pusat Kekhalifahan Daulah Umayyah periode 1 dan 2 berada di kota A. Damaskus dan Cordoba, B. Syria dan Baghdad, C. Kufah dan Samarkand, D. Basrah dan Mekah. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Jadi teman-teman, pusat kekhalifahan Daulah Umayyah pada periode pertama 661 sampai 750 Masehi berada di Damaskus, Suriah. Setelah runtuhnya kekuasaan di Damaskus akibat revolusi Abbasiyah, salah satu keturunan Bani Umayyah, Abdurrahman ad-Dakhil, melarikan diri ke Andalusia atau Spanyol dan mendirikan keamiran Cordoba pada tahun 756 Masehi. Pada tahun 129 Masehi, keamiran Cordoba diubah menjadi Kekhalifahan Cordoba oleh Abdurrahman III, menjadikan Cordoba sebagai pusat kekhalifahan Daulah Umayyah pada periode kedua hingga tahun 1031 Masehi. Jadi, pusat kekhalifahan Daulah Umayyah periode 1 dan 2 berada di Damaskus dan Cordoba. Nah, adik-adik, untuk materi bagian literasi ajaran Islam, bagian sejarah kebudayaan Islam memang penjelasannya agak panjang ya, materinya agak kompleks juga. Dan buat adik-adik yang mau rincian materi UMPTKIN yang lebih lengkap dan juga latihan soalnya juga, kalian bisa banget langsung hubungi admin ya. Di sana admin menyediakan rincian materi UMPTKIN yang lengkap beserta fasilitas lainnya yang bisa langsung kalian pelajari dan akses mulai dari detik ini juga. Jadi, yuk langsung hubungi admin sekarang juga. Oke adik-adik, sekian dulu ya video kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini, share juga ke teman kalian yang lagi berjuang untuk persiapan UMPTKIN-nya. Oke, semangat terus belajarnya ya. Semoga kalian lulus di kampus impian kalian, jurusan impian kalian tahun ini. Semangat terus belajarnya adik-adik.